Halo teman-teman, welcome to update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Di video kali ini kita akan kembali ya untuk update menjelang weekly closing untuk kedua pair tersebut ya. Jadi nanti kita akan bedah sama-sama dan juga ada beberapa data seperti biasa yang nanti akan kita bahas ya dari USDT dominance, Bitcoin dominance, dan total 3 seperti biasanya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang kita sampaikan di semua video ya, di video kali ini juga itu hanya merupakan edukasi ya, bukan merupakan ajakan membeli dan juga menjual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Oke, kita langsung aja lihat ya di koin dulu yang pertama. Potential weekly close seperti apa? Kita melihat weekly close kita itu berpotensi membentuk doji ya, atau kita berhasil menguat dari low-nya yang kemarin ya. Kita dari open ke low kita sempat turun 6% ke bawah. Setelah itu dari bawah ke atas kita ditarik lagi naik 6% juga seperti itu. Jadi kita berpotensi untuk membentuk doji ya. Ini merupakan hal yang cukup baik dan bisa kita follow up sebenarnya ya, karena kita sudah membentuk higher high yang baru dan ekspektasi kita ketika dia koreksi membentuk higher low untuk melanjutkan higher high ke harga yang lebih tinggi. Mungkin di sekitar 68 sampai 70 ribu itu akan menjadi next targetnya di beberapa minggu ke depan. Karena memang kita lihat untuk statistik ya di Bitcoin di bulan Oktober, November, dan Desember itu cenderung hijau ya untuk historical di tahun-tahun kemarin. Terutama di Oktober ini historical hijaunya itu cukup tinggi untuk di satu bulan ini. Jadi kita bisa ekspektasikan bahwa bulan ini kita mungkin akan mendapati yang namanya kenaikan lagi ya. Dan teman-teman bisa pantau ya ketika kita berhasil breakout dari area flag yang terjadi dari bulan Maret ya, ini menandakan bahwa ada potensi kita melakukan ekspansi ke harga yang lebih tinggi, bahkan all time high-nya seperti itu. Itu yang bisa saya lihat ya, bukannya membuat teman-teman FOMO, tapi ini memang yang saya antisipasi ya untuk saat ini, karena memang kita melihat di daily-nya ini cukup jelas ya bahwa market ini membentuk higher high, lalu dia membentuk higher low di sini. Dan ketika higher low ini saya memang sudah berekspektasi ya, sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa ketika harga di atas saya ingin melihat dia push turun lagi sekali ya, mungkin masuk ke area demand, dan itu sudah tercapai di sini. Memang kita nggak close full sampai area 57, tapi ini sudah sempat ya ekornya itu menyentuh area 58-59 ribu. Jadi bisa kita katakan dia sudah menyentuh area demand-nya lagi dan rebound ya, membentuk bullish engulfing. Membentuk apa ini? Kalau teman-teman bisa lihat double bottom ya. Nah, teman-teman, ini kemarin juga sudah saya sampaikan ya di video yang baru saja, yang kemarin ya, satu video sebelum ini saya sudah sampaikan bahwa area di box hijau ini merupakan area support resisten yang cukup penting ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini yang ke-7 gitu ya. Sempat fake out satu kali di sini ya, tapi kan dari 8 kali 7 kali dia valid ya menjadi support dan resisten. Jadi ya nggak masalah lah. Win rate-nya sekitar 70-80% itu. Dia berhasil bertahan di area tersebut seperti itu. Dan ya kita lihat ini yang data ya, by data kita melihat untuk closing candle di daily-nya cukup bagus ya, sudah valid untuk double bottom. Di bawah dia breakout juga dari area neckline-nya ya kan. Neckline di atas ini kan secara body candle dia sudah close di atas sana ya. Dan apa yang mau saya lihat lagi ya, ketika di 4 jamnya dia mungkin akan retracement sedikit ya di bawah. Nah itu nggak masalah ya, retracement di 61, 62 sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya, itu bisa menjadi good deal opportunity ya buat kita semua seperti itu. Karena memang di sini kan ada area supply demand juga ya, sekaligus area exponential moving average-nya di situ. Jadi ya ini ada confluence area support. Harga ketika mengambang di atas ini kan memang kita masih belum tahu ya, dia masih inside bar mau kemana. Kalau dia mau turun pun ya nggak masalah, kalau mau dibawa naik pun ya oke juga ya. Tapi teman-teman yang perlu perhatikan bahwa di weekend ini kan kita memang sudah low volume ya. Kemarin kita Sabtu itu close-nya hijau, naik sekitar 1%, tapi teman-teman bisa lihat ya secara volumenya hari Sabtu itu apa? Low volume. Memang nggak ada institusi yang masuk, jadi memang volumenya pasti di bawah rata-rata gitu. Dan ya memang rawan terjadi fake out, tapi memang kita ada potensi memang kita mengejar untuk closing weekly-nya mau didandani dengan cukup bagus ya.
Jadi saya melihat ya kita mungkin melihat double bottom yang valid ya, hopefully dia bisa melanjutkan kenaikannya ke price yang lebih tinggi setelah dia melakukan retracement ke bawah ya. Jadi ini higher high, kita akan menunggu higher low-nya di time frame yang lebih kecil gitu. Time frame lebih kecil contohnya di 1 jam. Ini kan baru satu wave ke atas ya. Kita baru melihat satu wave higher high, kita akan menunggu higher low sebelum melanjutkan kenaikannya seperti itu. Jadi memang market itu nggak mungkin selalu membentuk higher high yang sangat tinggi nih ya, naik terus, itu biasanya jarang gitu ya. Ada memang ketika momen-momen bull run itu memang biasanya terjadi ya, sekali higher high bisa 20-30%. Tapi kita kan belum masuk bull run ya. Secara money flow dari US government itu kan belum turun ya. Kita baru rate cut sekali, dan juga balance sheet kita juga so far kita masih belum ya. Saya melihat, bentar ya. Apa ya? Nah ini Federal Reserve, kita akan coba lihat ya balance sheet-nya apakah sudah mulai bertambah. Nggak bisa ya, saya bentar ya. Ya, saya nggak bisa munculin ya, sementara nggak bisa dimunculin, ya sudahlah, nanti kita akan coba, iya kita nanti akan coba lihat lagi dah gitu. Nanti akan coba saya tunjukin dulu di momen yang lainnya ya. Tapi setahu saya balance sheet-nya masih terus turun ya, kita masih belum ada suntikan likuiditas ke market, jadi memang jangan berharap terlalu banyak. Uang belum banyak, belum dicetak lagi ya, jadi ya kita masih wait and see dengan apa yang ada. Gitu sih dari saya. Memang secara ETF kita lihat di hari Jumat kemarin ini positif ya. Setelah dia 3 hari negatif, kita lihat 1 hari positif ini menutup semua candlestick atau semua outflow yang terjadi dalam 3 hari terakhir ya, di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Hari Jumatnya kita langsung plus 253 juta dolar ya. Even memang dari BlackRock sendiri itu nggak ada inflow, jadi ya nggak salah sih ya menurut saya. Secara tren juga masih terus uptrend ya, so far so good, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu sih dari Bitcoin-nya. Lalu kita coba turun ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance sudah saya infokan ya di video terakhir bahwa kita sudah masuk di area golden ratio untuk koreksinya ya. Ini satu wave penurunan dan dia harus koreksi dulu. Kita sudah masuk area golden ratio di area 5,84 sampai 5,99 atau 6%, bisa teman-teman bulatkan. Setelah itu ya Pak, ini area invalidasinya kemarin saya infokan ya. Area garis hitam ini area invalidasi karena dia sempat fake out. Ya kita melihat ini ada potensi ekspansi 7,65% turun ke bawah dan sekarang sedang ongoing ya, untuk skenario itu sedang berjalan ya. Teman-teman bisa lihat ya, ketika USDT dominance itu turun, dari total 3 kita langsung mendapatkan inflow yang signifikan ya. Ini sudah saya infokan juga di sini, kemarin nggak saya hapus ya, 3,95% potensial naik ke atas, dan kita sudah hampir hit target juga. Dan itu juga terlihat dari altcoin ya, terutama dari meme coin. Nah, seperti meme coin seperti ini, yang paling banyak sih Neiro ya. Neiro, teman-teman bisa lihat ya, seperti di Neiro ini kita melihat dalam beberapa hari terakhir ya mendapatkan money flow yang signifikan 100% ke atas gitu ya. Nah ini juga nggak lepas dari apa ya, dari total 3 kita. Total 3 kita di time frame kecilnya mendapatkan money flow juga ya. Ini saya infokan dia sudah berhasil break ya, change of character, dia retracement masuk golden ratio, lalu ada potensial naik ke atas karena ini ada bullish flag gitu ya. Jadi ya kita sudah hit target ya. Nextnya gimana? Mungkin minggu depan kita baru akan melihat potensial lanjutannya, playoutnya seperti apa gitu. Ini akan saya hapus dulu ya. Kita punya area high di sini. Ini masih belum di take out ya. Jadi ya kita masih wait and see. Akan lebih bagus kalau kita nanti berhasil tembus ya, break dari area high, retracement untuk melanjutkan kenaikannya. Ini akan lebih baik untuk total 3-nya. Seperti itu. USDT dominance juga sudah saya bahas, indikasinya cukup positif, masih ada potensi, kita masih drop lagi sekitar 4% ke bawah gitu. Nah, lalu untuk dominance Bitcoin sendiri, kemarin ini sempat ada kenaikan ya. Saya melihat kita masih ya, skenario kita sih masih ya bermain-main di area trendline inilah. Ini akan lebih menarik kalau dia berhasil jebol dari trendline. Tapi sementara yang bisa saya lihat sih ada potensi kita masih melanjutkan kenaikan untuk dominance Bitcoin-nya.
mungkin ke 58-59% lah kita membentuk high baru sekali lagi, baru nanti mungkin kita akan drop ya. Karena memang area hijau ini mungkin ada potensi kita akan mengejar area 59% dulu. Itu yang bisa saya lihat sih. Apalagi kalau Bitcoin-nya berhasil breakout dari all time high ya, pasti akan ada kenaikan dari dominance Bitcoin dulu untuk sementara waktu. Seperti itu. Itu aja. Lalu kita akan move ya ke Ethereum. Ethereum Bitcoin gimana? Ethereum Bitcoin kita masih melihat ada potensi push ke bawah sekali lagi ya. Which is itu akan mengindikasikan bahwa Ethereum sementara waktu untuk proses penguatannya akan sedikit terhambat ya dibandingkan Bitcoin. Mungkin Bitcoin bisa naik 10%, Ethereum mungkin akan kebagian cuma 5-8%. Jadi ya secara tren dia akan cenderung lebih tidak kuat ya dibandingkan Bitcoin. Tapi nanti akan ada saatnya kita akan mendapatkan money flow khusus untuk altcoin ya, terutama itu biasanya dipimpin oleh Ethereum dulu yang pertama. Jadi ya nggak perlu khawatir teman-teman. Seperti itu. Untuk Ethereum, area support dan resistennya juga sudah berhasil ditembus ya. Untuk area resistennya, area supportnya ya akan saya hapus dulu. Ini akan saya hapus. Dia juga sudah berhasil membentuk double bottom di area yang sudah saya mark juga ya, di area demand di box warna merah seperti itu. Di sini ada area demand yang cukup rapi ya, tertahan. Sempat membentuk double bottom lalu dia breakout ke atas. Nextnya gimana untuk Ethereum? Kita melihat di sini juga ada area supply ya. Support resisten juga ya, saya bisa katakan supply ada potensi dia akan retrace dulu ke area moving average-nya dulu ya. Kita melihat dia di sini gagal bertahan lalu dia drop ya, dan ada potensi kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan retrace dulu ke area situ sekitar 2500 sampai 2600 bisa teman-teman pantau. Itu akan menjadi next area yang akan dituju oleh Ethereum. Apabila dia berhasil tembus ya, yang lebih menarik kalau dia berhasil tembus dari area supply yang ada di atas ini, nah ini ada potensi angin segar untuk Ethereum bisa melanjutkan kenaikan mungkin 2700 ya. Dia mungkin akan bisa retracement ke price yang lebih tinggi 2770 ya. Nah, itu nanti akan di retracement dites dulu untuk sementara waktu. Karena 2770 ini merupakan area neckline ya dari triangle-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada triangle ya. Ini membentuk higher high, higher low ya. Higher low, higher low, higher low 3 kali. Setelah itu ya nanti ada potensi dia akan menuju 2700 even higher seperti itu. Kalau dia breakout dari 2763 itu lebih bagus lagi, dari garis biru yang tebal ini itu akan lebih bagus lagi. Jadi secara tren dia sudah mulai merubah trennya dari yang sebelumnya bearish menjadi bullish seperti itu. Dia akan menyusul Bitcoin tidak lama lagi. Apabila dia berhasil breakout 2763 ini merupakan area akumulasinya ya di sini. Selama di area sini ketika dia drop ya teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya. Nanti ketika breakout sih harusnya lumayan kencang gitu. Itu aja dari Ethereum-nya. Dari total 3-nya gimana? Total 3 tadi juga sudah saya bahas ya, maksimal kenaikan 640 miliar dolar, sekarang di 606. Indikasinya sekarang sih memang kita tertahan di area moving average ya. Tapi nanti teman-teman bisa pantau di minggu depan ya. Saya masih belum melihat adanya kepastian kita untuk breakout dari area high-nya yang sebelumnya. Itu aja. Saya nggak bisa ekspektasi terlalu jauh, tapi kita sudah sampai resisten. Ada potensi juga loh kalau kita nanti akan ter-reject dari sana di hari Senin nanti. Ya ini nanti altcoin-nya juga akan rontok juga. Jadi teman-teman jangan terlalu FOMO seperti itu. Satu hal, saya akan tambahkan di sini, ini ada juga area trendline ya yang terbentuk. Jadi ada potensi juga kalau dia gagal breakout, ya dia akan retracement dulu ke area trendline-nya lagi seperti itu. Jadi ada dua skenario yang teman-teman perlu pertimbangkan. Untuk saat ini gimana? Saat ini kurang menarik ya, kecuali nanti di area supportnya lagi, teman-teman bisa mulai lihat-lihat lagi untuk altcoin-nya. Seperti itu aja. Itu aja ya untuk update di potensial weekly close di minggu ini, di bulan Oktober. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman dapat ya untuk idenya dengan baik. Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight dan informasinya untuk trading di minggu depan. Seperti itu. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.